Ya coy, merah coy, merah coy. Merah, merah goblok, goblok semua merah goblok. Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan selamat datang kembali di Permisuhan Duniawi, sebuah konten yang rasanya sangat bisa nemenin waktu luang lu. Karena orang Indonesia suka yang namanya keributan. Taruhan nama gua, kalau misalkan ada orang berantem pinggir jalan, pasti ada aja orang-orang yang berhenti melanin motornya sampai jalanan macet cuma demi ngeliatin orang berantem. Jadi selamat datang kembali. Dan di video gua kali ini, marilah kita ngebahas fenomena sepedaan yang tiba-tiba jadi rame diikutin sama orang-orang. Ada yang sepedaan buat ngebikin badan makin sehat dan punya imun tubuh kuat gitu buat ngelawan penyakit. Tapi ada juga yang sepedaan cuma buat Instagram story ala-ala biar kelihatan keren dan kayak anak-anak hits. Padahal etika bersepedanya kurang. Gua gak pengen bilang jelek, tapi kurang aja dah biar bagus. Beberapa waktu lalu kan gue sempat ngebahas pesepeda yang ngebawa sepedanya masuk ke restoran nih dengan dasar sepeda itu mahal. Nah, kali ini ada bahasan lainnya tentang oknum pesepeda yang gak cuma ngebahayain dirinya sendiri, tapi bisa ngebahayain keselamatan orang lain juga. Beberapa waktu lalu ada salah satu akun Twitter yang ngupload video ngasih lihat serombongan pesepeda yang ngelanggar lampu merah di salah satu perempatan di daerah Tegal. Mereka dengan sadar ngehirauin lampu merah, dan bahkan ada salah satu orang di sana yang minta mobil dari arah lampu yang hijau buat berhenti. Jadi ini mobil udah bener, sama satu orang itu disuruh berhenti padahal dia salah. Gokil. Setelah video itu naik dan dilihat sama orang-orang, tentu kejadian ini jadi makin rame dibahas di mana-mana. Gua nggak tahu apa yang ada di kepala mereka. Gua nggak tahu apakah mereka sadar sama yang mereka lakuin atau enggak. Tapi bro, tolonglah. Lu kalau mau ngapa-ngapain tuh mikir dulu napa. Lu pikir dengan lu naik sepeda lampu merah nggak berlaku lagi buat lu? Kan kagak. Lu pikir dengan lu naik sepeda lu bisa jadi kayak di GTA, nge-cheat polisi hormat dan semua segala macam hal bisa lu lakuin di dunia? Kagak. Yang pinter napa kalau ngapa-ngapain tuh? Kayak Get Kontak yang saking pinternya bisa ngasih tahu lu tentang siapa nama lu di kontak orang lain. Biar gue kasih contoh. Jadi kalau lu buka Get Kontak dan lu search nomor lu sendiri, bakal muncul kayak gini. Bakal muncul penanda ini. Penanda ini adalah nama lu di kontak orang lain. Dan gue baru aja nemuin sesuatu yang cukup wadaw. Jadi Andri Lunatic Twister, Andri Gemblong Bogor. Sorry nih. Ini nggak gue tiba-tiba bikin sendiri ya, enggak. Ini gue masih nyari tahu siapa yang bikin kontak ini, karena gue pengen ketemu, gue pengen berantemin. Gue di Bekasi bukan di Bogor. Gemblong Bekasi nggak apa-apa. Gemblong Bogor. Terus Bang Andri Lunatic Twister, Andri XX, Andrianto Cus, Dalim, Andri Ara, Mas Andri, Bani. Apakah saya seperti mbak-mbak yang bernama Nia? Tapi lu coba sendiri dan temuin keunikan dari nama-nama lu di kontak orang lain. Dan Get Kontak ini juga bisa ngasih lu informasi tentang siapa yang nelpon lu meskipun nomornya nggak lu save. Jadi nanti bakal ada pop-up gitu muncul, dan itu bakal ngasih tahu nama dari pemilik nomor itu. Jadi lu nggak perlu yang deg-degan terus mikir wah ini siapa gitu. Jadi itu ketahuan namanya, terus ya pilihannya di lu gitu, lu mau terima teleponnya atau lu reject atau lu block sekalian gitu. Karena gue pernah waktu itu dapet telepon, di pop-upnya tulisannya tuh sales aneh. Gue pikir ya apapun itu lucu lah buat gue angkat. Ternyata dia jualan kacamata tembus pandang yang bisa ngelihat apapun. Kan aneh ya, tahu gitu nggak gue angkat, tahu gitu gue percaya sama apa yang tertulis di sini. Jadi multifungsi sekali, bisa lu cobain. Lu bisa download aja Get Kontak lewat link yang ada di description video di bawah. Mantap. Ya pinter kenapa kalau ngapa-ngapain tuh. Natural banget. Gak semua pesepeda kayak gitu. Iya, gua tahu. Tapi meskipun lu sepedaan cuma buat gaya, meskipun cuma buat keren-kerenan di Instagram story doang, at least hormatin sekeliling lah. Yang pakai jalan tuh bukan lu doang.
lampu merah tuh berhenti gitu loh. Mau lu naik sepeda, naik motor, naga terbang, berhenti. Kalau hijau baru jalan lagi. Masa begitu aja nggak tahu? Gua aja TK udah diajarin kok tentang perkara lampu merah, lampu hijau segala macam. Masa lu yang kelihatannya udah pada gede, yang sepedanya mahal-mahal, kagak tahu gimana caranya berlalu lintas yang baik dan benar? Ngelihat lampu merah malah diterobos, ntar di giliran dicipok bumper mobil nyalain orang lagi lu. Soalnya gue sempat ngeliat nih orang naik sepeda. Gue nggak tahu, kayaknya dia emang atlet atau apa gitu, tapi dia naik sepedanya tuh di tengah-tengah jalan gitu, sampai akhirnya dia diklakson sama mobil. Nah cuman yang naik sepeda ini nggak terima, akhirnya spion mobil itu kayak ditabok gitu. Dia si yang punya mobil kesel lah gitu, yang nyetir mobil kesel aja, akhirnya sama yang punya mobil disenggol gitu sampai jatuh ke parit, ke apa sih namanya, ke taman-taman gitu aja, lucu banget. Tapi apakah yang dilakuin yang naik mobil itu salah? Salah. Tapi apakah yang naik sepeda lebih salah? Lebih salah. Karena dia tidak memperhatikan sekeliling. Maksudnya kayak kalau bahaya kan dia juga gitu yang kena. Maksudnya meskipun lu cuma buat Instagram story atau apapun gitulah, ya ada manner yang harus dijaga. Naik sepeda tuh nggak boleh seenak jidat, ntar jidat lu lepas di jalan gara-gara lu seenak jidat. Apa sih? Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Kalau kita balik lagi ke perkara tadi ya, gue nggak tahu apa dasar mereka berani nerobos kayak gitu. Mungkin karena rame ya, kita nggak tahu juga. Jadi mentalnya tuh apa ya, berubah jadi berani ngelakuin apa aja meskipun yang dia lakuin salah. Jadi dia tuh bukan berani karena benar, berani karena banyak. Jadi dia tuh berani ngelakuin sesuatu karena dia banyak. Soalnya kalau misalkan yang dia lakuin diprotes sama orang, gue balik protes lagi, gue lebih banyak gitu lah, gitu aja. Iya, gue tahu semenjak corona orang-orang lagi pada berjuang gitu buat jadi sehat, olahraga buat naikin imun tubuh. Salah satu caranya adalah dengan bersepeda gitu. Tapi kalau lu abai sama lingkungan di mana lu naik sepeda, gue takut lu malah kagak dapet sehat nantinya, yang ada malah dapet celaka. Kita kan nggak ada yang mau juga kayak gitu. Tolonglah, buat siapapun lu yang mau sepedaan segala macam, nggak ada yang ngelarang kok sepedaan, nggak ada. Bagus juga kan hasilnya buat ngebikin badan makin fit, makin sehat. Tapi mboyo nalarnya tuh dipake. Jangan seenak jidat, jalanan bukan punya bapak moyang lu. Lu pikir bapak lu Dendles? Tahu gak itu? Dendles yang nyuruh bikin jalan waktu kerja Rodi. Bapak lu Dendles, suka-suka lu dah. Dan tolong juga nih, kalau lu mau sepedaan, tolong sepedaan di jalur yang benar, atau minimal minggir deh kalau nggak ada jalurnya, jangan ke tengah-tengah gitu. Apalagi kayak yang sampai diseruduk sama mobil tadi. Gue yakin itu kesel sih yang naik mobil gitu. Karena nggak cuma lu ngebahayain diri lu sendiri, lu juga bisa ngebikin siapapun pengendara di belakang lu emosi. Banyak lu video-video yang ngasih lihat orang naik sepeda tapi ke tengah-tengah. Ya jadi kayak dia barisnya nyamping gitu, nggak ke belakang, mana ngobrol lagi. Kalau orang di belakang lu santai, mungkin ya lu cuma bakal diklakson doang gitu. Meskipun banyak ya, orang naik motor nggak enak sih ngelakson orang naik sepeda gitu, tapi mungkin kalau dia lagi buru-buru tapi pikirannya masih santai gitu, lu cuma bakal diklakson. Coba bayangin kalau orang di belakang lu itu orang yang baru balik kerja nih, abis diomelin bosnya, stres, diomelin bosnya, THR nggak turun, kepikiran cicilan, lu ngalangin dia di jalan, abis pulang lu langsung. Gue yakin orang, kita nggak tahu emosi orang di jalan tuh kayak apa, men. Kita nggak tahu. Jadi at least jangan nyari perkara lah, udah gitu. Kalau sepedaan yang damai, yang baik gitu. Gue juga nggak tahu sih kapan fenomena ini akan berakhir gitu. Karena ini bakal jadi fase lain juga kan. Kayak bangsanya tenar fiksi waktu itu. Orang jadi pada sepedaan. Nanti juga musim. Sekarang lagi musim apa? Musim sepeda. Sepeda dari langit. Wah, duar. Yuk lanjut. Balik lagi. Pada akhirnya perwakilan pesepeda Tegal untuk ngewakilin orang-orang yang tadi ngelanggar lampu merah udah ngasih permohonan maafnya atas kelakuan rombongan pesepeda yang ngelanggar lampu merah itu. Apa sih? Terbata-bata.
Semoga itu nggak bakal keulang lagi sih yang kayak gitu. Capek juga gitu ngelihatnya. Ditabrak nggak boleh, diklakson nggak enak, tapi emosi yang di belakangnya gimana dong? Ya makanya itu aja lah. Ingat, jalanan bukan lu sendirian, jalanan punya orang-orang lainnya juga. Kalau lu pengen sepedaan nyaman, CFD lah. CFD paling lu ketemu orang jalan gitu, nggak ketemu orang naik motor. Masa orang lagi jalan tapi buru-buru, masa nabrak, gimana, nggak enak juga. Maka itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong. Like video kalau lu suka. Dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Lu bisa follow sosial media gue di @lunatictwister. Lu bisa ngedengerin podcast gue di Lunatic Podcast di Spotify. Dan lu juga bisa ngedukung gue lewat Saweria yang linknya ada di description video di bawah. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan makanya kayaknya gimana ya, ketika lu masuk ke ekosistem tertentu, kayak katakanlah pesepeda gitu, bersepeda, orang-orang yang suka sama sepeda, tolong hargai orang-orang lain, nggak cuma atas nama diri lu sendiri, tapi juga atas nama mereka, atas nama orang-orang gitu. Karena takutnya nih lu malah bakal ngejelekin nama komunitas tertentu, komunitas pesepeda gitu-gitulah. Takutnya nanti orang-orang malah jadi kepikiran jelek sama orang-orang yang naik sepeda. Dan sedikit notice ya, sebenarnya sebelumnya tuh gue udah ngupload video sih, cuma nggak bakal gue publish. Tetap unlisted kok, tetap ada di playlist. Kalau lo mau nonton aja. Nggak gue publish karena satu dan lain alasan. Padahal itu bahasannya lucu dah. Ada yang perkara CCTV, ada yang perkara ibu-ibu tiktokan di Suramadu, ada kalung anti kok. Ya itulah. Sekarang nggak boleh tahu nyebut kalimat-kalimat pandemi gitu-gitu, dimonetize. Jadi ya udahlah, itu aja men, cabut gua, kelamaan ini. Ya, thank you.